Shalom, damai di hati, puji Tuhan saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi hari ini, Jumat 13 Maret 2026. Hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini, mari kita mengisinya dengan firman Tuhan. Dan karena itu, merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa mengasihi kami di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami di hari ini telah Engkau berkati dengan kehidupan, dan karena itu melandasi kehidupan yang adalah anugerah-Mu, kami hendak hidup dalam terang firman, karena itu saat ini kami hendak baca firman yang tertulis dalam Alkitab. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh memahami firman. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini membaca bagian firman dari kitab Yesaya, pasal 44 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan demikian. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Demikian firman merenungkan dengan tema, Akulah yang mengeringkan tubir laut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di beberapa kalangan masyarakat, masih ada pemahaman bahwa beberapa bagian bumi atau alam memiliki kekuatan yang dahsyat, misalnya lautan yang dalam, gunung berapi yang aktif, dan sebagainya. Juga masih ada pemahaman bahwa beberapa kekuatan tak terlihat menguasai kehidupan manusia. Ini sering membuat orang takut, khawatir, ragu, dan mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan Allah. Nah, firman hari ini menyatakan bentuk kemahakuasaan Tuhan Allah penebus Israel. Dikatakan, Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata dalam bahasa Ibrani Haomer, dari Amar artinya berkata, memerintahkan, mengumumkan. Tuhan Allah yang berkata, maka semuanya jadi. Perkataannya memiliki kuasa. Ini bisa dibandingkan dengan kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, di mana Tuhan Allah berfirman dan semua jadi seperti yang difirmankannya. Tuhan Allah memerintahkan tubir lautan menjadi kering. Kata tubir lautan dalam bahasa Ibrani sulah artinya laut yang dalam, jurang yang dalam. Kata ini tidak hanya merujuk pada laut yang dalam dan menakutkan, tetapi juga merujuk pada kuasa kegelapan. Tubir laut atau laut dan gunung sering dipandang sebagai bagian bumi yang memiliki kuasa dahsyat. Firman hari ini menyatakan bahwa kuasa kegelapan atau kuasa duniawi yang dahsyat sekalipun tunduk pada kuasa Tuhan Allah. Sebab perintah Tuhan Allah, jadilah kering, dalam bahasa Ibrani, kaharabi artinya kering, hancur, tandus, gersang. Kalimat kedua lebih menegaskan hal ini. Dikatakan, aku mau mengeringkan. Dalam bahasa Ibrani disebut obishi, artinya mengeringkan, membuat air menjadi kering, membuat tumbuhan menjadi layu dan kering. Tuhan Allah mengeringkan sungai-sungaimu. Dalam bahasa Ibrani, Bena Haro Taib, artinya atau dari kata nahar artinya sungai, batang air, sungai-sungai atau Efrat, Tigris, Nil. Beberapa sungai dalam Perjanjian Lama sering dihubungkan dengan suatu bangsa tertentu. Misalnya, Sungai Nil dihubungkan dengan bangsa Mesir. Jika demikian, Tuhan Allah bukan hanya mengeringkan sungai, tetapi menghancurkan kekuatan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalnya. Dengan demikian, dikatakan bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala kuasa kegelapan, kuasa duniawi yang dahsyat dan atas bangsa-bangsa yang dipandang berkuasa. Hanya Tuhan Allah satu-satunya berkuasa dan dialah yang menebus dan menyelamatkan umat-Nya. Firman hari ini lebih menegaskan lagi kemahakuasaan Tuhan Allah atas seluruh ciptaannya. Kiranya kita semakin diteguhkan dalam iman kepadanya. Tidak ada kuasa lain di dunia ini, apapun itu, yang dapat dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau. Sungguh firman-Mu adalah ya dan amin. Kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami hari ini, yang menegaskan tentang kuasa otoritas-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Memang seringkali kehidupan dan iman kami terpengaruh dengan pandangan-pandangan dunia yang menyatakan tentang ada kuasa-kuasa melebihi kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Padahal kuasa Tuhanlah atau Tuhan sendirilah yang berkuasa atas kehidupan kami, kehidupan di muka bumi ini. Tak ada kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa-Mu ya Tuhan Allah. Dan biarlah kami semua mau hidup dan tunduk dalam kuasa Tuhan, sebab hanya dengan tunduk, percaya, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, kehidupan kami diberkati, kehidupan kami terus disertai. Kami akan dimampukan menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sebab itu biarlah firman Tuhan yang kami baca saat ini terus menerangi perjalanan kehidupan kami. Jalan kehidupan keluarga, berjalan kehidupan jemaat, berbangsa dan bernegara, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab itu berkati semua kami yang terus mengikuti renungan harian keluarga ini, di keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak, orang tua, saudara, berkati kami semua. Jemaat-Mu Engkau berkati, secara khusus Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 hingga 27 diberkati oleh Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia diberkati oleh Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan yang dikenan oleh Engkau Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanan yang ada di jemaat ini, termasuk tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin, termasuk Engkau memberkati ketika ada umat jemaat Maranatha yang dipercayakan tugas kepemerintahan, diberkati oleh Tuhan. Gereja-Mu Masehi Injili di Minahasa diberkati oleh Tuhan. Semua yang selalu mendengarkan renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu hari lepas hari. Baik yang sakit, yang bergumul, ataupun dalam sukacita, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pastata. Dan jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.